Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fatihah Tauhid dengan NIM 210512140003 dari kelas Sistem Informasi 2021A Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konfigurasi gabungan dari jaringan statik, jaringan RIP, dan jaringan OSPF. Namun sebelum itu, di sini saya akan menunjukkan network-network yang ada pada jaringan ini. Ada IP network yang terhubung dengan PC1 dengan router 1, ada IP network yang terhubung router 2 dengan router 3, dan IPN network lainnya yang sudah saya tuliskan pada layar yang tersedia. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menunjukkan IP dari masing-masing device, yang mana dari PC0 berikut adalah IP default gateway-nya. Kemudian berikut ini adalah IP dari PC0-nya, yaitu 192.168.6.2 dengan subnet mask yang tertera. Kemudian beralih ke router 0. Nah, di sini adalah IP yang terhubung dengan PC0 192.168.6.1 dengan subnet mask sebagai berikut. Kemudian untuk serial yang kedua yaitu IP yang terhubung dengan router 3 yaitu 192.168.10.2 dengan subnet masknya adalah sebagai berikut. Kemudian beralih pada jaringan RIP pada PC1. Default gateway-nya yaitu 192.168.7.1 dengan IP PC-nya 192.168.7.2 dengan subnet mask-nya sebagai berikut. Kemudian lanjut pada bagian router 1. Untuk IP yang terhubung dengan PC yaitu 192.168.7.1 dengan subnet masknya sebagai berikut. Dan pada serial 2 yaitu IP yang terhubung dengan router yang ketiga yaitu 192.168.20.0 .2 dengan subnet masknya yang sudah saya tuliskan. Kemudian beralih pada PC yang kedua dengan default gateway-nya sebagai berikut, dan IP dari PC2-nya 192.168.8.2 dengan subnet masknya sebagai berikut. Kemudian dilanjut pada router yang kedua, IP yang terhubung dengan PC yaitu 192.168.8.1 dengan subnet masknya adalah sebagai berikut. Kemudian untuk IP yang terhubung dengan router yaitu 192.168.30.2 dengan subnet masknya sebagai berikut. Kemudian sebelum kita konfigurasi, di sini saya mencoba mengirimkan pesan terlebih dahulu apakah successful atau failed. Dan ternyata saya mencoba mengirimkan pesan dari PC0 ke PC2 failed, dan dari PC0 ke PC1 ternyata failed juga. Kemudian di sini saya akan mengkonfigurasikan jaringan statiknya terlebih dahulu. Kita masuk pada bagian router 0. Kita pilih bagian statik. Kemudian di sini saya akan menuliskan IP network yang nantinya akan terhubung dengan router 0. Di mana ada beberapa IP. Yang untuk IP yang pertama yaitu IP network yang ada di bagian jaringan RIP yaitu 192.168.7.0 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, untuk next hop di sini yaitu IP dari perangkat yang akan dilalui, di mana untuk router 0 ini IP perangkat yang akan dilalui yaitu IP perangkat dari router yang ketiga.
Jadi kita tuliskan lagi untuk next hop-nya yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita tambahkan. Nah, untuk network yang lainnya yaitu network 192.168.20.0 dengan subnet mask yaitu 255.255.240 dengan next hop yang sama. Kita add-kan. Kemudian untuk IP network yang ada di jaringan OSPF yaitu kita ganti 192.168.8.0 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan next hop yang masih sama. Dan IP network yang terakhir yaitu IP network 192.168.30.0 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.240. Kita tambahkan. Di sini saya juga akan mengkonfigurasi bagian yang ada di router 3. Kemudian kita masuk di sini, nanti yang akan saya masukkan yaitu IP yang terhubung dengan konfigurasi statik. Kita masuk pada bagian statik, kemudian kita tuliskan IP networknya, yaitu di sini saya akan menuliskan 192.168.6.0 dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0 dengan IP next hop-nya yang terhubung dengan jaringan yaitu 192.168.10.2. Kemudian kita tambahkan. Kemudian lanjut ke jaringan RIP. Kita masuk pada bagian router 1. Kita pilih yang RIP. Dan di sini kita menuliskan IP yang terhubung dengan router 1 yaitu ada IP 192.168.7.0 dengan IP 192.168.20.0/28. Yang pertama sudah ditambahkan, kemudian kita tambahkan IP yang kedua yaitu 192.168.20.0. Kita tambahkan juga. Kemudian setelah ditambahkan kedua IP network tersebut, kita beralih ke bagian command line atau CLI. Dan di command line ini kita akan menuliskan, kita keluarkan terlebih dahulu, kita X, kemudian kita masuk lagi, kita tuliskan yaitu router RIP, kemudian di enter. Kemudian kita tuliskan yaitu redistribute connected matrix 1. Setelah kita menuliskan redistribute connected matrix 1, di sini selanjutnya yaitu kita ke bagian router yang ketiganya. Setelah kita tuliskan, kita masuk ke bagian router yang ketiga. Setelah itu kita masuk ke router yang ketiga, kita pilih yang bagian RIP
Dan di bagian ini IP yang terhubung dengan router 3 yaitu hanya IP 192.168.20.0. Kita tuliskan di sini 192.168.20.0. Kita tambahkan. Kemudian kita beralih kepada jaringan OSPF. Kita klik pada bagian router yang kedua. Kemudian kita masuk ke bagian CLI atau command line. Kita buka command line-nya. Kemudian di bagian konfigurasi OSPF ini kita nanti akan menuliskan network yang akan terhubung dengan router yang kedua. Di sini kita keluarkan terlebih dahulu, kita X-kan dulu. Kemudian setelah di X, baru kita menuliskan bagian router OSPF-nya yaitu router OSPF 1. Dan setelah itu kita akan menuliskan network yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Network yang akan saya tuliskan di sini yaitu network 192.168.8.0 dengan network 192.168.30.0. Kita tuliskan terlebih dahulu network 192.168.8.0 dengan nilai wildcard yaitu 0.0.0.255, di mana nilai wildcard ini didapatkan dengan mengurangkan subnet mask awal dengan subnet mask yang ada pada device tersebut, dengan dihasilkan nilai wildcardnya yang sudah saya tuliskan. Kemudian kita tambahkan area 0. Kemudian untuk network selanjutnya yaitu network 192.168.30.0 dengan nilai wildcard 0.0.0.15 area 0. Kemudian setelah itu kita enter lagi, kita tuliskan yaitu redistribute connected subnets. Kita enter lagi. Setelah kita konfigurasi di bagian router yang kedua, kita konfigurasi juga di bagian router yang ketiga. Kita masuk ke bagian CLI atau command line-nya. Di sini nanti saya hanya menuliskan satu IP network saja yang akan terhubung dengan router yang ketiga. Di sini saya akan keluarkan terlebih dahulu, yaitu kita X-kan dulu. Terus kemudian kita tuliskan lagi router OSPF 1. Kemudian setelah kita tuliskan router OSPF 1, kita akan menuliskan network yang akan terhubung dengan router yang ketiga, di mana network yang terhubung dengan router yang ketiga yaitu network 192.168.30.0 dengan nilai wildcard yaitu 0.0.0.15 area 0. Kemudian kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah kita tunggu nanti akan muncul tulisan yang saya blok itu loading down, itu tandanya sudah konfigurasi OSPF sudah dapat terhubung. Kemudian meskipun dari masing-masing sudah dikonfigurasi, dari masing-masing jaringan sudah dikonfigurasi, tetapi belum tentu masing-masing jaringan dapat mengirimkan paket ke jaringan yang lainnya. Tadi saya sudah mencoba mengirimkan paketnya, ternyata fail, dan saya coba lagi sekali lagi dengan mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 1, ternyata fail juga. Kemudian
untuk menghubungkan dari ketiga jaringan tersebut, kita masuk pada router yang ketiga. Kemudian kita keluarkan terlebih dahulu, kita X-kan. Kemudian kita tuliskan router RIP. Kita enter. Setelah di enter, kita tuliskan yaitu redistribute OSPF 1 matriks 1. Kemudian kita tuliskan lagi yaitu redistribute static matriks 1, dan satu lagi kita tuliskan yaitu redistribute connected matriks 1. Kemudian kita keluarkan terlebih dahulu dan kita masuk lagi, kita tuliskan bagian router OSPF-nya yaitu router OSPF 1. Kita tuliskan redistribute RIP subnet. Kemudian enter. Dan redistribute static subnet, dan yang terakhir yaitu redistribute connected subnet. Kalau sudah menuliskan semua command lainnya, kita tutup. Kita tutup dengan X, kita X-kan terlebih dahulu, kita X lagi. Nah, ini sudah bisa terhubung jaringan satu dengan jaringan yang lain, tetapi di sini saya mau menunjukkan tabelnya. Di sini saya akan menuliskan show IP route untuk melihat apakah jaringan-jaringan tersebut sudah terkoneksi atau belum. Kemudian kita enter. Nah, jikalau ada tampilan seperti ini, maka itu artinya dari masing-masing jaringan sudah saling terhubung satu dengan yang lainnya. Di sini saya mencoba mengirimkan pesan dari PC 0 ke PC 2 successful. Kemudian dari PC 0 ke PC 1 successful juga. Kemudian saya coba lagi dari PC 1 ke PC 0 successful, dan dari PC 1 ke PC 2 successful juga. Kemudian saya coba sekali lagi dari jaringan OSPF PC yang kedua ke PC yang ke-0 successful, dan dari PC yang kedua ke PC yang pertama successful juga. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.